McTominay, puasa gelar Manchester United akan segera berakhir. Gelandang Manchester United Scott McTominay mengomentari performa timnya musim ini. Ia menilai timnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi juara. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United tengah mengalami paceklik trofi juara. Terakhir kali Setan Merah mengangkat trofi juara terjadi di tahun 2017 silam saat mereka memenangkan Liga Eropa. Musim ini United mulai menunjukkan perkembangan yang bagus. Mereka berhasil membayangi Manchester City di klasemen sementara EPL dan mereka juga kini memasuki babak perempat final Liga Eropa. McTominay optimistis bahwa puasa trofi timnya akan segera berakhir. Saya rasa kami berada di jalur yang tepat saat ini, ujar McTominay kepada Sky Sport. Menurut McTominay, ada progres yang bagus di dalam skuad Manchester United saat ini. Ia menilai timnya sudah semakin dekat untuk mengangkat trofi juara, terutama di Liga. Saya rasa kami sudah membangun sebuah tim yang sangat bagus. Jadi saya rasa kami sudah semakin dekat untuk menjadi juara. McTominay berharap MU tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menjadi juara lagi. Ia menilai klub sekelas MU tidak seharusnya puasa gelar selama ini. Saya benar-benar sangat ingin memenangkan trofi juara bersama Man United dan saya yakin kami bisa segera menjadi juara, ujarnya. Bintang Man United Daniel James yang anti Liverpool. Daniel James menegaskan dirinya tak pernah menaruh cinta sedikit pun pada Liverpool sejak kecil. Winger Manchester United Daniel James membantah klaim yang menyatakan dirinya tumbuh menjadi fans klub rival abadi Setan Merah, Liverpool. James mengungkapkan suatu ketika, seorang pandit Sky Sport menyebut dirinya adalah pengagum berat The Reds sejak bocah. Akan tetapi sebetulnya bukan klub Merseyside yang didukung oleh pemain 23 tahun tersebut. Bukan pula Man United, klubnya saat ini. James mengakui dirinya menjadikan Chelsea sebagai klub jagoannya ketika kanak-kanak. Ketika saya bergabung dengan United, saya tidak ingat siapa dia. Seorang pandit dari Sky Sport yang mengatakan dia mendukung Liverpool. Beber James. Saya selalu berpikir saya tidak akan mendukung Liverpool. Namun saya pun tidak mau belak-belakan mengatakan ketika remaja dulu saya mendukung Chelsea. Papar James. James menyadari tidak mudah mendukung klub di mana dia tidak berkarir di dalamnya. Ketika berseragam Swansea City, James tidak lantas melupakan Chelsea. Meski harus sembunyi-sembunyi memberi dukungan, hatinya tidak akan bisa berbohong bahwa The Blues adalah klub idolanya. Ketika saya bermain untuk Swansea, maka mereka Chelsea adalah tim yang saya ikuti. Akan tetapi Anda benar-benar tidak akan bisa mendukung mereka. Tandas pemain internasional Wales tersebut. Total Daniel James telah mencatatkan 20 penampilan bagi United di seluruh kompetisi musim ini, mengemas 5 gol dan 1 assist. Minggu akhir pekan ini, pasukan Ole Gunnar Solskjaer akan melanjutkan petualangan di Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion sebelum meladeni Granada di perempat final Liga Eropa tengah pekan depan. Calon klub baru Sergio Aguero di musim depan ada Man United. Sergio Aguero menyudahi 10 tahun perjalanannya bersama Manchester City pada akhir musim 2020-2021. Pemain asal Argentina itu akan pergi secara gratis karena kontraknya habis pada 30 Juni mendatang. Lalu klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya Aguero? Mengutip dari berbagai sumber, Manchester United sedang mencari sosok penyerang berkualitas untuk memperkuat lini depan mereka. Sebab penampilan Anthony Martial dan Edinson Cavani kurang meyakinkan pada musim ini. Legenda Man United Paul Ince pun menyarankan mantan timnya untuk merekrut Aguero yang kualitasnya telah terbukti di Liga Inggris dan Eropa. Bukannya Harry Kane dan Erling Braut Haaland, satu-satunya jawaban untuk Man United adalah Sergio Aguero. Dia mungkin akan meninggalkan Man City. Mengapa Man United tidak bergerak untuknya? Ujar Paul Ince mengutip dari Spotmall. Kesepakatan dengan Juventus, pemain Manchester United mau barter demi Dybala.
Bursa transfer musim panas dimaknai rasa percaya diri tinggi bagi Manchester United untuk berbenah demi buat kesepakatan dengan Juventus untuk gaet Paulo Dybala. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini bakal tukar pemainnya. Kebangkitan nyatanya menyertai kubu tim bermarkas di Old Trafford setelah mampu tampil impresif di liga domestik. Solskjaer yang awalnya meragukan sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan besar dengan taktik 4-2-3-1. Andalkan kedatangan Bruno Fernandes, nyatanya berhasil membuat MU naikkan statistiknya dengan 22 laga tanpa kalah ketika lakoni Liga Inggris. Melihat potensi yang signifikan inilah yang buat Ed Woodward langsung memberikan dukungan penuh untuk Solskjaer. John Murtough diangkat sebagai direktur sepak bola dan direktur teknik baru akan dilakoni oleh Darren Fletcher. Bakal membantu menemukan pemain yang berkualitas di bursa transfer lanjutan. Mereka berharap bisa dapat penyerang yang bisa diandalkan. Seperti diketahui, Manchester United sempat bernafsu datangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, tapi terhalang kesepakatan harga yang mencapai 120 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Dapati Edison Cavani secara gratis, mereka malah menyesal. Mantan penyerang PSG ini sudah terlalu tua dan rentan cedera sehingga tak mampu membantu Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan Anthony Martial di garis depan. Pada akhirnya mereka pun kini bisa mendapatkan jasa Paulo Dybala. Penyerang Juventus ini bisa didatangkan ke Theatre of Dreams, kendati memiliki harga serupa Sancho alias 1,7 triliun rupiah. Adapun harganya yang masuk akal, Manchester United kabarnya bisa mengakali itu semua lewat penukaran pemain libatkan Paul Pogba. Sukses di MU, Alex Ferguson ternyata masih menyimpan penyesalan terbesar. Mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, dikenal sebagai manajer yang sukses. Deretan trofi berhasil diraihnya selama 26 tahun mengabdi di Man United. Meski begitu, siapa sangka Alex Ferguson punya penyesalan. Dia punya penyesalan yang sulit dilupakannya. Selama 26 tahun melatih di Old Trafford pada tahun 1986 sampai 2013. Bicara soal penyesalan, saya merasa bersalah karena merombak tim di tahun 1994. 4 bek kami tumbuh bersama. Saya merasa bersalah sudah merobak mereka, ujar Ferguson seperti dikutip Goal.com. Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister, Dennis Irwin, pemain fantastis. Mereka memberi saya bukti selama 9-10 tahun di lapangan. Mereka tak lihat itu tapi saya bisa lihat. MU di era Alex Ferguson memang gemilang. Pada tahun 1994, Ferguson mulai memainkan generasi baru di posisi bek seperti Gary Neville, Phil Neville, dan Steve Bruce. Ferguson mengaku sangat berat hati saat mengatakan kepada mereka untuk pindah ke klub lain. Saya menyiapkan transfer untuk mereka, dan mereka bagus di klub lain, tapi bilang kepada mereka itu sangat sulit, ujarnya. Hal yang sama terjadi saat melepas pemain muda, mungkin usia mereka 17-18 tahun. Cara menjelaskan mereka mungkin hanya bisa bilang, maaf harus melakukan ini. Ferguson memimpin 1.500 laga bersama MU. Rata-rata kemenangannya mencapai 60%. Ferguson berhasil meraih 38 trofi, termasuk 13 kali trofi Liga Inggris, 2 Liga Champions, dan 5 trofi Piala FA.